tandanya itu bukan apa yang dikalahkan atau apa yang dimenangkan, tapi apa yang diperjuangkan. Ya. Kita sekarang ada di hotel SDU Butik di Madinah. Ini adalah tempat transit kami sebagai petugas haji, karena kami harus menunggu taseh dan nusuk, karena itu salah satu syarat mutlak kita masuk ke Masjidil Haram dan masuk ke Kota Mekah. Jadi kita di transit di sini. Ini adalah hotel yang sangat dekat sekali sama situs bersejarah tentang peperangan atau cerita tentang perjuangan untuk kaum muslimin di masa Rasulullah, dan langsung dipimpin oleh Rasulullah. Besok kita akan ulas, dan besok rencananya kita akan jalan ke Masjid Syed Al-Syuhada. Ini masjid ini memang didirikan untuk mengenang jasa-jasa atau perjuangan kaum muslimin di saat itu di perang Uhud, yang menghilangkan 70 korban dari kaum muslimin dan dimakamkan di gunungnya tuh. Ini hotelnya. Oke. Dan ini gunungnya. Oh, mantap kan? Gunung ini kalau mau jalan aja mau bisa sih. Jalan ke sana kita bisa, cuman ya butuh perjuangan dikit lah. Lalu kalau kita mau ke Masjid Syed Syuhada, kita ke arah sana tuh. Jalan ke sana tuh. Jalan kira-kira tidak lebih dari 1 kilo. Dan begini nih suasana kota Madinah, tenang, kayak suasana perdesaan di kabupaten di Indonesia. Mantap lah. Mudah-mudahan besok kita ketemu ya, kita bisa nge-review gunung Uhud, dan ada masjid di situ. Lalu ada makam 70 syuhada yang meninggal dimakamkan di dekat dengan masjid. Lalu di situ ada juga situs yang masih ada adalah Bukit Pemanah. Bukit Pemanah itu ada ceritanya, besok akan kita review, kita lihat itunya. Hotel ini bisa jadi alternatif buat kita yang pengen melakukan entah itu umroh mandiri, mau datang ke kota Madinah. Ini bisa jadi alternatif. View-nya keren. Ini keren view-nya, beneran. Udahlah, kita balik masuk hotel. Panas di sini, 45 derajat Celcius di sini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustad. Mau kemana kita, Ustad? Masya Allah. Sekarang kita mau menuju Jabal Uhud, ada yang disebut Masjid Syuhada. Masjid Syuhada. Dan di situ juga ada Bukit Rumat. Bukit Rumat itu apa, Ustaz? Dulunya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk bagi yang ini ya, bagi yang ahli pemanah. Jadi buat memantau keadaan ya. Kalau ada musuh khusus untuk pemanah gitu ya. Iya. Wah, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah. YouTube. Yes, YouTube. مفتاحك ايه؟ Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dede. Pak Dede. Wah, Tanya, kayaknya Pak Dede ini tiap hari ke Jabal Uhud ini Pak Dede ini. Habisin ini aja nih. Habisin
biar jalan aja nih berapa langkah. Kok gitu? Tadi malam kita kesini juga. Kirain ada apa? Misi khusus. Misi khusus ini ke Jabal Uhud. Misi khusus lihat orang Arab malam-malam masih main bola. Ya. Jam 11 masih main bola. Ya kan kalau Main bolanya di komplek makan. bedanya orang Arab itu kan kalau siang mereka pada di rumah dekem. Wah, Malam keliaran. malam keliaran. Nah, ada apa yang menarik Pak Dede di sana Pak Dede? Gimana? Di Jabal Uhud itu. Ya Jabal Uhud ya, selain Masjid Uhud yang jadi ini apa? Masjid Uhud, Masjid Syuhada untuk tenaga Sayyid Syuhada. Sayyid Syuhada. Itu memang kalau dibandingkan di Indonesia itu makamnya beda. Makamnya ya beda ya. Nah, kalau di kita kan makam tuh kayaknya serem. Nggak ada maisan-maisan gitu ya. Nggak ada. Kalau di kita terus kalau di sini makam itu jadi tempat main. Kayak lapangan bola gitu. Kayak lapangan bola. Jadi nggak orang keluarga di sini pada ini apa gelar makanan lah, kalau di Indonesia apa potram kali ya. Iya. Nggak ada kembang-kembang Kamboja gitu. Nggak ada. Nggak ada yang nebar bunga gitu. Orang lagi pada makan aja malam. Itu malam-malam bisa sampai jam 12 itu. Masya Allah. Bisa sampai jam 12. Makan apa? Biasa makan nasi Arab kan. Sekeluarga. Wah. Anak-anaknya main Di bola. atas kuburan tuh, di dekat kuburan tuh. Dekat kuburan itu, dekat. Tuh masih tuh, coba lihat di sana. Itu tuh udah Masih kelihatan tuh. Rame di Bukit Raman. Udah kelihatan Masih tuh. rame, baru datang itu. Udah kelihatan masjidnya. Masjidnya ada di balik bukit, ada di balik gunung tuh. Mantap. Tapi yang paling menarik di masjid ini adalah masjid ini dikelilingi oleh gunung. Lihat ya. Tuh, gunung, masjid. Ini sudah mulai banyak pengunjung. Tuh, dari bis. Nggak ada ormas ini. Nggak pakai itu manifest ini ya. Nggak ada manifestnya dia. Nggak ada manifest. Dan tadi tuh ini lahan parkirnya nggak ada ormas ini. Ya. Kita masih terbawa suasana perdebatan dengan orang syarikat. Minta manifest susah banget. Nah, ini yang menarik nih. Ini masjid ini dikelilingi oleh gunung. Selain sejarahnya ya, selain sejarahnya yang punya nilai tersendiri, situs ini punya kebetulan ada di tempat yang cukup menarik untuk dikunjungi. Jadi nggak rugi lah kalau kita ke sini. Kebun kurma ini kan masih gitu. Kita OTW ke masjid itu ya. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang sudah ada di Masjid Asy-Syuhada, Sayyid Asy-Syuhada, ada di kawasan Gunung Uhud, Jabal Uhud. Saya bersama kawan-kawan tim Madinah Sektor 1 Ria. Ya, Sama komandan besarnya nih. iya. Kami punya waktu yang saat ini sedang longgar, sedang luang. Jadi kita bisa abadikan video di Jabal Uhud, dan kebetulan kita ada di belakang kami itu ada bukit apa namanya? Bukit Rumat. Bukit Rumat ini apa, Ustaz? Rumat itu artinya pemanah. Kemana? Jadi dulu tempat Nabi Muhammad. Kemana itu? Jadi waktu perang Badar, waktu perang Uhud itu, bukit itu dijadikan tempat oleh Nabi Muhammad untuk pasukan pemanah. Oke. Nah, kebetulan kita ini sama bareng-bareng sama Ustadz Dede, sama Ustadz Kan? Kita cerita dulu nih tentang Gunung Uhud. Coba ada ya? Gimana? Apa yang menarik atau apa yang pelajaran yang bisa diambil dari Gunung Uhud? Gunung Ya, Uhud. gunung bukan Gunung Uhud ya. Mungkin sejarah yang ada di Gunung Uhud. Kalau Gunung Uhud ini kan apa
apa ya, gunung terbesar di Madinah ya. Jadi dia memanjang, tertinggi lah, tertinggi. Panjangnya berapa kilo? Nggak tahu berapa kilo itu panjangnya. Udah di 7 kilo ya? belum? Tertinggi 7 kilo dia. ya? Panjangnya ini gunung batu, dia gunung batu itu. Gunung batu. Kalau kata Nabi, Gunung Uhud itu gunung yang nanti akan muncul di surga. Nah, ya, kata Nabi juga disebutkan gunung yang kita sangat menyukai dia dan dia juga memang sangat menyukai kita. Persis orang Indonesia lah, kalau gunung-gunung kan gitu. Kalau kita menghormati gunung, gunung juga akan menghormati kita. Nah, di belakang kita itu Bukit Rumat. Bukit Rumat itu lebih pendek. Dan yang bersejarahnya itu yaitu Gunung Uhud itu tempat pertempuran perang Uhud. Ya, perang Uhud. Dan Bukit Rumat ini tempat dulu Nabi Muhammad dalam strategi perangnya itu menyimpan para pemanah. Nah, para pemanah ini yang jadi penentu kemenangan, yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan karena ketika para pemanah ini yang diinstruksikan untuk tinggal di sana menurut instruksi Nabi, perang itu ketika itu bisa dimenangkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Malaysia. Indonesia. Assalamualaikum ahli kullu Indonesia. Waalaikumsalam. Min aina anta? Innamal mu'minuna ikhwatun. Al-muslimu akhi muslim. Masyaallah. Pelajaran apa ini yang bisa diambil Ustaz dari sini? Uhud itu banyak dikunjungi kaum jamaah haji dan umroh. Uniknya Uhud itu perang yang sebetulnya perang besar yang sebetulnya kaum muslimin itu kalah, bukan menang. Nah, tapi tetap aja didatangin, nggak dilupakan. Yaitu artinya memang hidup itu kalah itu ya biasa. Nah, hidup itu kalah itu biasa. Yang tidak biasa itu setelah kalah Kita menyerah. Bangkit lagi, itu yang tidak biasa. Kalau yang tidak boleh itu setelah kalah nyerah. Gitu ya. Yang tidak boleh itu. Jadi uniknya Uhud itu tempat Uhud itu. Walaupun ini adalah tempat kekalahan orang Islam dan kekalahan besar, tapi justru ya didatangin aja sama jamaah haji dan umroh, dan Nabi juga sering mengingatkan untuk senantiasa mendatangi. Itu mungkin yang menarik dari itu. Berarti indikator atau tandanya itu bukan apa yang dikalahkan atau apa yang dimenangkan, tapi apa yang diperjuangkan. Ya, itu dan apa yang dilakukan setelah kalah itu. Lalu apa yang dilakukan setelah kalah? Karena terbukti kan setelah kalah itu ya umat Islam juga tidak hancur kan, malah jadi lebih berkembang. Ini adalah pembentukan karakter buat umat Muslim ya. Jadi bukan cuman kekalahan yang akhirnya sudah selesai, tapi kekalahan itu akan memicu untuk kebangkitan kembali. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.